Halo guys, kembali lagi bersama saya Benny Alfredo. Di video kali ini aku bakal kasih kalian rekomendasi 5 jenis tanaman yang wajib kudu mesti harus kalian punya. Kenapa? Pertama, karena dari segi harga, tanaman yang aku rekomendasikan ini harganya yang cukup murah atau middle. Yang kedua, karena perawatannya yang mudah. Ketiga, karena bentuknya yang sangat bagus dan estetik. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai yang pertama. Yang pertama, aku saranin kalian untuk wajib punya kaktus. Untuk kaktus yang sebesar ini, rentang harganya itu sekitar 150k sampai ke bawah, bahkan bisa lebih murah lagi tergantung jenisnya dan ukurannya. Dan kaktus ini aku rekomendasikan banget karena minim perawatan dia. Dan juga kalian bisa buat dia di indoor atau outdoor, karena tanaman ini sendiri aku pernah berpengalaman buat dia di full outdoor dan bisa sebesar ini juga. Dan indoor pun, kalaupun untuk indoor kita hanya perlu menjemurnya sekitar seminggu sekali. Sama seperti penyiramannya, kita hanya perlu juga menyiramnya seminggu sekali atau sampai benar-benar media tanamnya ini benar-benar kering. Nah, baru akhirnya disiram gitu. Karena hal yang sering terjadi dalam gagalnya melihara kaktus biasanya karena terlalu sering menyiram. Akhirnya menyebabkan kaktusnya sendiri busuk. Kenapa? Karena kaktus ini sebenarnya sudah menyimpan cadangan air di bagian tubuhnya ini. Nah, di bagian batangnya ini dia sudah menyimpan cadangan air. Jadi mereka benar-benar tidak memerlukan banyak-banyaknya air di media tanamnya karena mereka sudah punya cadangannya sendiri. Apalagi juga kaktus berasal dari daerah yang gurun seperti gurun, padang savana seperti itu. Nah, kalau kalian merasa ini terlalu besar, kalian bisa memilih yang jenis yang mini atau kaktus mini seperti ini. Yang ini mungkin kalian bisa buat di atas meja kerja, sedangkan yang ini kalian bisa buat di sudut-sudut ruangan. Yang kedua adalah alocasia. Alocasia ini termasuk jenis tanaman yang perawatannya middle ya. Jadi membutuhkan sedikit perhatian menurut aku. Ini berdasarkan dari pengalaman aku. Dia harus disiram sampai medianya benar-benar terasa kering. Dan juga normalnya itu aku biasanya menyiram dia sekitar seminggu 2 kali atau sampai benar-benar medianya kering lah. Nah, dari segi harga, alocasia ini termasuk jenis tanaman yang middle juga harganya. Untuk harga mungkin sekitar 150 ribuan ke atas ya, tapi nggak akan mencapai 500 ribu atau bahkan bisa lebih murah lagi dari bawah itu. Karena tanaman ini termasuk tanaman yang benar-benar unik dan benar-benar sekarang lagi naik daun banget juga dia. Nah, untuk perawatannya termasuk kayak middle, jadi dia benar-benar cocok banget untuk kalian yang menyukai jenis tanaman yang unik dan ala-ala Amazon. Mungkin namanya Amazonica karena dia berasal dari Amazon juga. Nah, dia bentuk daunnya yang aku benar-benar literally suka itu. Oke, yang ketiga tentu saja tak lengkap rasanya kalau tidak membahas lidah mertua. Nah, ini lidah mertua yang bentuknya unik banget ya. Bentuknya kayak memanjang. Ini panjangnya kurang lebih hampir semeter atau semeter lah gitu. Bentuk dari batangnya juga benar-benar unik. Nah, dia ada warna hijau muda dan hijau tua kombinasi. Dan lidah mertua ini termasuk jenis tanaman yang harganya cukup murah karena bisa jadi karena perkembangan mereka yang cukup muda, bahkan biasanya itu pertumbuhan mereka itu intens banget ya, kayak hampir sebulan gitu bisa muncul tunas baru karena memang tanaman yang benar-benar mudah banget perawatannya. Dan ini cocok untuk kalian buat di ruang tamu kalian, di sudut-sudut rumah,
atau kalau di outdoor juga gak masalah. Nah untuk rentan harga mungkin harganya 100k ke bawah lah, tergantung dari jenis dan rimbunnya tanaman. Oke, yang keempat adalah kumpai. Nah ini tanaman ini sebenarnya aku baru dapat atau baru dikasih sih lebih tepatnya sama salah satu tante lah namanya. Nah tanaman ini benar-benar unik juga. Jujur awalnya aku kayak nggak tertarik, tapi setelah dilihat ternyata benar-benar unik juga. Tanaman ini biasanya tumbuh di daerah sawit-sawit gitu ya. Dia nempel di batang-batang sawit karena tanaman yang bisa hidup di serabut-serabut seperti ini. Nah, oh ya, untuk ininya sendiri, untuk yang menjadi potnya sendiri aku menggunakan daur ulang ya. Daur ulang dari botol bekas yang aku potong akhirnya untuk jadi pot dia. Nah aku pasang juga ini sebagai gantungannya. Oh ya, buat teman-teman juga aku saranin ke kalian sebisa mungkin memanfaatkan benda-benda daur ulang untuk dijadikan pot, dijadikan kreasi lain, karena secara tidak langsung kita udah membantu mengurangi penggunaan plastik. Atau setidaknya kalian juga sebisa mungkin mengurangi penggunaan plastik dengan menggunakan tote bag untuk berbelanja atau dan yang lain-lain lah, atau mengolah kembali sampah-sampah plastik menjadi seperti ini pot, khususnya buat kalian teman-teman pecinta tanaman hias. Nah balik lagi mengenai kumpai ini rating harganya mungkin sekitar 50.000 ke bawah. Aku kurang tahu juga karena ini aku dikasih, tapi aku yakin harganya nggak akan mahal-mahal banget, tergantung dari seberapa rimbun tanamannya. Nah, ini sangat unik, kalian bisa tempel di dinding atau digantung di dinding, dia benar-benar kayak sebagus itu. Yang terakhir adalah ini dia, janda bolong atau Monstera adansoni. Nah, belakangan ini Monstera lagi digandrungi, kan khususnya Monstera deliciosa. Tapi Monstera yang satu ini nggak kalah keren dari Monstera deliciosa. Yang membuat perbedaan dengan Monstera deliciosa adalah bentuk daunnya. Monstera deliciosa itu biasanya lebih ke sobek-sobek, sedangkan ini dia hanya muncul bolong-bolong aja. Makanya disebut dengan nama janda bolong. Monstera adansoni atau janda bolong memiliki rentang harga yang jauh lebih murah daripada monstera-monstera lainnya. Ini berkisar harga sekitar 30k atau mentok-mentok mungkin ya 100k lah. Itu pun tergantung seberapa rimbun dan seberapa besar tanamannya. Dan tanaman ini juga termasuk yang perawatannya middle. Kenapa? Karena tanaman ini kurang lebih hampir sama perawatannya seperti Alocasia amazonica. Kalian cukup siram sampai benar-benar tanahnya udah terasa kering, atau minimal minggu 3 kali atau sampai 2 kali, tergantung kondisi cuaca juga. Pokoknya perawatannya cukup sederhana dan bentuknya juga yang sangat estetik, bagus banget. Ini kalau dipasangi turus dia bakal bisa daunnya lebih besar dari ini sebenarnya. Jadi aku saranin banget tanaman ini. Oke guys, itu tadi 5 jenis tanaman yang aku rekomendasikan buat kalian yang mesti kudu harus punya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian punya request, kalian bisa langsung DM aku di Instagram aku, Benny_Alfredo. DM aja, dan jangan lupa follow juga Instagramku. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel ini jika bermanfaat. Terima kasih buat kalian semua. See you.